Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 33. Al-Haqqu ta'ala. Ta'ala itu syarah ya, kalau di matanya al-haqqu laisa bimahjub. Al-haqqu zat yang hak, yakni Allah kan ba'dus sadiqin ketika beliau-beliau itu wusul ilallah, suka keluar dari mulut beliau-beliau itu bukan Allah tapi al-haq, al-haq, al-haq itu. Zat yang hak, zat yang hak, zat yang hak. Al-maksud wahid wa huwa Allah. Laisa bimahjubin, tidaklah terhijab. Ay laisal hijabu wasfan lahu subhanah. Tidaklah hijab itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamal mahjubu, tapi yang terhijab itu anta, adalah engkau. Al-mahjub ay al-muttasif bil hijab. Terhijab apa kita sehingga kita tidak bisa menjadi arif billah? Bisifatika, dengan sifat-sifatmu, an-nafsaniyati, yang bangsa nafsu, anin nadhari, daripada nazar ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-nazar, daripada melihat, daripada tafakkur, daripada nazar dalil bagi maqam istidlal. Kenapa saya katakan nafsu itu salah satu hijab juga dari orang-orang untuk tafakkur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini boleh dibuktikan, boleh dicek. Orang yang sedang terlibat hawa nafsu, dia sedang terikat dengan nafsu-nafsu duniawi dengan kuat, tidak akan futuh, tidak akan terbuka ketika dia ingin nazar dalil, ketika dia ingin tafakkur wujud, qidam, baqa. Naam, menemukan natijatul hukum, akhir dari hukum, bisa. Tapi kama qala Syekhuna Qais Sa'id, tafakkur tadi hanya sampai seleher. Ya. Jadi dari otak turun ke leher aja, nih, enggak bisa netes sampai ke hati. Limadha hakadha? Kama qala Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, al-mukhatabu huwal qalbu. Yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala di dalam perintah-perintah, disuruh zikir kepada Allah, disuruh tafakkur kepada Allah, disuruh taqarrub kepada Allah, disuruh ibadah kepada Allah, adalah al-qalb, hati, bukan hawa nafsu. Malah Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih pernah mengatakan, kalau orang yang masih Aukamakal juga aumah wa ma'na, kalau orang yang masih mengikuti hawa nafsu itu dianggap hewan oleh Allah. Jadi enggak dianggap hamba, tidak dianggap manusia, tapi dianggap hayawanat. Limadha? Karena kesamaan antara kita dengan hayawan adalah di asyahawat. Makanya hawa nafsu syahwat disebut juga hawa nafsu hayawaniyah, sebab ada kesamaan antara kita dengan binatang di dalam nafsu syahwat. Jadi jelas tidak terhormat. Sifat kebinatangan itu derajatnya sama dengan bahaim, sama dengan hayawan, tidak terhormat. Ini nggak pantas kalau bersentuhan dengan zikrullah.
Tidak pantas kalau bersentuhan dengan tafakkur kepada Allah. Tidak pantas dan tidak sopan kalau bersentuhan dengan nazar tentang sifat-sifat Allah. Fa in aradta al-wusula ilaihi, ini syarah. Fa in aradta, apabila engkau ingin al-wusula ilaihi, usul kepada Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala, ma'nan yaliku bina, wad-dukhula, dan masuk fi hadratihi, ke hadratullah, ingin merasakan zikir yang dirasakan wali-wali Allah, ingin merasakan zikir yang dirasakan kaum-kaum arifin, yang kalau kita melihat mereka itu kita heran, kok bisa betah itu wali-wali dari pagi sampai pagi hanya ingat kepada Allah. Kalau kita coba, kita duduk diem dari pagi sampai pagi, jangan dari pagi sampai pagi, sejam 2 jam juga sumpek, gelisah kita. Watak manusia, kalau dia tidak melakukan apa-apa, jasadnya atau pikirannya pasti dia gelisah. Oh, itu petani itu tidak berpikir kok tidak gelisah. Ya enggak dong, badannya gerak ya pasti otaknya jalan. Mencangkul ngarah ke bawah nggak pakai otak, ya pakai otak kan. Artinya watak manusia itu kalau dia tidak bergerak, akalnya, otaknya, hatinya, badannya yang otomatis digerakkan oleh pikirannya itu, dia tidak akan tenang. Nah ini Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf 15 sanah ya akhi, 15 tahun itu. Wali-wali yang lain ada yang sampai sekian puluh tahun. Diem aja, kelihatannya diem, padahal tidak, itu jalan pikirannya itu. Yadhkurunallah. Nah ini yang akan dibuka secara perlahan-lahan oleh Sayyidi Ibn Athaillah dengan kitab hikamnya itu. Jawaban kita nanti ketemu itu, terjawab. Kenapa mereka bisa betah? Kenapa mereka bisa merasakan tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, sampai menemukan tuma'ninatul qulub, ketenangan jiwa. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah bukan hanya hiasan telinga kita yang kita dengar ketika ayat-ayat itu dibaca, tapi kita bisa tahu mahiyas sakinah, mahiyat tuma'ninah, apa itu ketenangan jiwa, apa itu kedamaian hati. Madza yadhugun. Nah, kalau kau ingin itu, kata syarih dibilang fabhath an uyubi nafsika wa alijha tasil ilaih wa tusyahidhu bi basiratik. Kalau kau betul-betul menginginkan itu, langkah pertama ibhath an uyubi nafsik, mulai dicari, dibahas aib-aib nafsu kita sendiri. Setiap walad, setiap santri, setiap orang kalau dia sudah dewasa, setiap remaja kalau dia masih kecil, setiap orang tua, artinya siapapun dia, remaja, dewasa, sedang-sedang, tua, itu penyakit nafsu yang kuat di dirinya tidak sama. Makanya di sini dibilang fabhath an uyubi nafsik. Kenapa disuruh membahas aib-aib jiwa kita? Tiap orang beda. Saya sangat kagum dengan Al-Habibul Imam Al-Qutb Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Saya baca di Majmu' Kalam dan Manaqib beliau itu, yang lupa saya berapa jilid, 4 atau 3, 4 kalau nggak salah. Itu di salah satu di situ ada riwayat itu dari luar biasanya di dalam mendidik murid beliau. Jadi beliau punya satu murid ini min ahlil khair, orangnya ta'alluq kepada Habib Muhammad bin Tahir sudah, kemudian dididik oleh beliau, nurut, punya penyakit pelit, bakhil. Itu wa'alijha, ini luar biasa Habib Muhammad itu. Waduh, salut saya itu. Luar biasanya beliau di dalam mengusahakan supaya penyakit kikir dari hati muridnya ini hilang. Itu sampai didatangi, kadang beliau nyuruh pinjem apa. Tujuannya cuma itu, ingin dakwah saja buat si murid ini. Kadang si murid ini salah paham. Kalau murid yang hatinya busuk ya salah paham, dipikirnya mursyid-mursyid, wali-wali kayak
Habib Muhammad bin Thohir dan lain-lain itu pengen pinjam duit, pengen minta duit, kok kemana-mana pikirannya, nggak ngerti bahwa hijab baina muridihi dengan Allah itu tinggal dibersihkan itu si bohol itu. Bohol ini sembuh wasal. Ada yang begitu. Ada lagi, kalau ini saya baca di Jami' Karamatul Auliya, juz halaman lupa, yang jelas ada di situ. Si syekh dengan si murid, ini murid-murid yang sudah lulus di hijab ini sudah, penyakit ini sembuh, umpama dari hubbul akal, waras, sembuh. Hubbus syurub, senang minuman yang enak-enak, udah sembuh. Hubbun nisa, waras. Dah ini sembuh. Akhirnya si guru ini mungkin ta'ajjab kepada murid ini. Ini ana arwi bil ma'na. Ya ta'ajjab, mal hijab baina tilmidhi wallahi. Apa hijabnya? Ini sudah, ini kok belum. Mungkin sallallahu wa astaghfirullah hasalatul isyarah. Al-hijab, kata gurunya setelah dapat itu, bainaka wa bainallahi ana. Ini aneh lagi nih hijabnya nih. Hijab antara engkau dengan Allah adalah saya guru kamu. Ternyata murid ini mencintai gurunya belum lillah. Jadi belum bisa menyempurnakan at-ta'alluq bisyekh betul-betul lillahi azza wa jal, masih kecampur basyariyah. Setelah itu disadarkan, bisa menghilangkan itu, wasal sampai kepada Allah. Mada aqsid, apa yang saya maksud? Yang saya maksud al-hijabu baina kulli ahad, hijab untuk setiap orang beda-beda. Al-basir syekhuh, yang tahu betul dengan penyakit muridnya ya gurunya. Faman laisa lahu syekh, kalau orang tidak punya guru, baca hikam, boleh cari sendiri. Kalau kita mah hijab kita masih ada 277, bukan tinggal satu, ada yang 300, ada yang 1000. Ya gampang banget nyarinya. Hal anta tastaqim fi qiyamil lail, apakah engkau sudah bisa menguasai hawa nafsu sehingga dalam keadaan sangat-sangat capek tetap tahajud? Belum. Yaudah itu sembuhkan dulu. Hal anta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yawmin alfa marrah atau 5.000 sholawat ala nabi atau 10.000? Belum. Habis ini dulu. Kalau kita masih banyak. Ada beberapa orang yang hijabnya tinggal sedikit. Itu biasanya yang ditolong oleh gurunya, dihilangkan, fa wasala muriduhu ilallah wa alijha. Obati itu uyub, tasil ilaih, pasti engkau akan sampai kepada Allah. Wa tusyahidhu, dan engkau akan sampai ke maqam musyahadah, melihat di dalam alamul malakut ajaibu khalqillah, musyahadah billah ala ma'nan yaliku bi ibadah bi basiratika, dengan mata hatimu. Allah yaj'aluna wa iyyakum wal ahbab wal dhurriyyah minhum illau hajabahu syai'un. Karena seandainya menghijab Allah Ta'ala syai'un, sesuatu, la sataruhu, maka sesuatu itu menjadi penutup bagi Allah. Mahajabahu, artinya seandainya ada hijab di Allah Ta'ala itu, pasti hijab itu menjadi satir, ya, aling-aling kepada Allah Ta'ala. Walau kana lahu satir, kalau Allah Ta'ala ada satirnya, ada penutupnya, lakana li wujudihi hasir, maka pasti wujudnya Allah Ta'ala itu ada hasir perkara yang membatasi Allah. Wa kullu hasir li syai' fa huwa lahu qahir. Setiap pembatas, maka pembatas itu menjadi pemaksa. Apa maksudnya pemaksa? Ya kalau kita menutupi seseorang, kita tutup ya, pakai apalah, pakai kain apa pakai apa. Ini kan si satir ini menjadi penutup, orang tadi tidak bisa dilihat dari belakang, kalau satirnya di depan tidak bisa dilihat dari depan. Maka bahasanya hikam, satir ini jadi qahir, memaksa orang itu dari
Apa saja yang di arah depan, di arah belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Padahal wahwal gahiru fawqa ibadih. Allah Ta'ala itu zat yang maha memaksa di atas hamba-hambanya. Ini mah ibarat aja ya. Artinya Allah Ta'ala itu tidak akan menghijab dirinya daripada orang-orang yang mencarinya. Itu sudah jelas sekali di hadis-hadis baik yang menerangkan tentang orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu, itu yang hadis itu kan jelas sekali. Kita mendekat sedikit, Allah Ta'ala pasti mendekat banyak. Kita mendekat kepada Allah ibaratnya jalan, ibaratnya Allah Ta'ala akan mengejar kita dengan berlari. Alhasil gini dah. Ini saya yang ngomong, kalau ini saya bukan kitabnya. Gini. Urusan sama Allah ini enak kok, gini dah. Yang penting serius. Ya, itu yang mahal itu. Serius dulu. Sebab Allah Ta'ala itu nggak bisa kita bohongi. Kita kepada orang lain bisa yahannu serius, pura-pura serius bisa. Ada tamu datang, ada teman datang kepada Anda, ada orang mendekati Anda, ngajak bicara, Anda pura-pura serius bisa. Masalahnya lawan Anda ini jahil, bodoh, manusia kan bodoh. Dalam arti innahu kana zaluman jahula, bodoh. Ini lagi bandingkan manusia dengan Tuhan loh ya, bukan bodoh antara fulan dengan si fulan, bukan ke sana saya. Saya bilang bodoh-bodoh itu antara insan dengan Allah. Ya jahul, innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala yang ngasih gelar sangat bodoh manusia itu. Ya bodoh loh, masa depan dia nggak tahu, masa lampau dia udah lupa. Orang pura-pura dia juga tidak mengerti. Bodoh. Ini Allah ini nggak bisa kita yahannu ini. Ente serius yang 1% ya Allah tahu. Ini kalau udah muncul serius 100%, itu bahasanya Ustaz Imam dulu apa itu? Ada masalah ini pernah dibahas itu. Waktu beliau bahas tentang al-murid dan al-mursyid. Antara murid dengan mursyid. Ini dua beliau ini pembahasannya sama, jawabannya sama. Syekhuna Abu Yahya pernah bahas, Ustaz Imam pernah bahas. Saya gabung saja pendapat kedua beliau itu, maknanya begini. Mursyid itu ada, tapi muridnya yang tidak ada. Itu bahasanya Buya. Kalau bahasa Ustaz Imam, mursyid itu ada, tapi yang penting ada muridus shadiq. Nah, ini yang enggak ada deh. Atau mungkin jarang ya, sangat-sangat jarang. Nah, shadiq ini bahasanya yang mulia. Itu serius kalau bahasa saya. Orang kalau shadiq ingin wusul ilallah, serius 100%, bukan 99,9 ya. Shadiq, serius ingin wusul ilallah, pasti nemu mursyid. Itu jaminan. Baca kitab Thariqah apa saja, akan Anda temukan ucapan para mursyid, apa keterangannya itu? Lawajadul masyayikha 'alal abwab. Pasti Allah Ta'ala akan menakdirkan mereka bertemu mursyid di depan pintunya. Caranya Allah yang ngurus itu. Allah Ta'ala nanti yang mendatangkan. Qad yakun ditemukan mursyid shadiq, wa qad yakun ditemukan Sayyiduna Al-Khadir, wa qad yakun, ini yang paling ajib, jama'ahu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si murid ini tergila-gila yusalli ala nabi, dari 1000 ke 5000, 5000 ke 10000, 10 ke 25, 25 ke 50000, habis itu ke setiap nafas. Fajtama'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka murid ini berhasil bertemu yaqadah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia melewati ratusan ribu hijab. Ketika dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la awsalahu an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila Allah fi lahzah. Cukup 1 detik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan murid yang shadiq ini kepada Allah Ta'ala. Nabi ya. Nah, itu sahabat tuh, jangan main-main sama sahabat ya. Sahabat itu ijtama'u bi dzati Rasulillah balash. Fadl min Allah itu. Kita ini mau ketemu zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, itu luar biasa sulitnya.
Ini jami'us sahabah ketemu Rasulullah SAW, balash, gratis itu, fadl min Allah. Karena Nabi Muhammad di alam dunia. Sedangkan rumusnya wali-wali yang berhasil bertemu Rasulullah SAW yaqadatan di alam setelah Nabi wafat ya, Rasulullah di barzah, si wali di alam dunia itu tetap tidak sampai ke derajat sahabat. Kan tidak dikatakan sahabat wali-wali yang ketemu Nabi yaqadah itu. Tidak mendapat derajat suhbah padahal sudah yaqadah. Wah, ini ashabu Rasulullah SAW ini bertemu Nabi yaqadatan asli di alam dunia fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, fadl min Allah. Maka imanus sahabah itu iman sempurna. Binisbah iman kita nggak boleh dinisbah-nisbahkan, yang boleh dinisbahkan dengan iman akabirul aulia. Itu pun masih menang. Akabirul aulia yang ijtama'u yaqadatan bin Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan imanus sahabah. Limadha? Liannahum ijtama'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan fid dunya fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya temukan pembahasan di Majmu' Kalam Habib Ali Habsyi, ma makna darajah ketemu yaqadah ketika zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di alam dunia itu la yu'adilhu syai'. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun, itu sudah rezekinya sahabat itu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu jangan suudzon dengan ashabu Rasulullah. Kalau Anda baca-baca riwayat sahabat gini. Kalau Anda memang nggak bisa dibilangi, tetap hobi nyari-nyari urusan khilafus sahabah. Kalau saya memang saya hindari itu. Kalau Anda hobi mencari-cari khilafus sahabah, tolong diingat zatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya magnetis sangat kuat di dalam menarik qulubul insan untuk iman kepada Allah Ta'ala itu ditemui semua sahabat yaqadatan. Ya, ditemui yaqadatan secara alam jaga, terang-terangan ketika Nabi Muhammad SAW masih di alam dunia. Apa yang terjadi? Ya, imannya sahabat ini terkatrol, ketarik ke iman Rasulullah SAW. Kayak apa ya? Kayak bayangkan ada magnet yang sangat besar gitu. Ada besi-besi kecil, ketaruh, kan langsung nempel dengan kuat. Besinya kecil-kecil ini, sahabatnya dibanding Nabi Muhammad ya kecil-kecil kan, dibanding Nabi Muhammad. Ketarik magnet yang itu ya, nempelnya kayak apa kuatnya. Mana bukti bahwa sahabat betul-betul tertempel magnetnya Nabi Muhammad? Ya nyawanya dikasihkan. Bukan hartanya lagi, nyawanya dikasihkan ya akhi. Nyawa loh itu. Baca aja itu hadis-hadis itu. Mereka kalau sedang duduk dengan Rasulullah SAW gak ingat apa-apa. Lupa mau pulang, lupa anak, lupa istri. Diajak hijrah ya jalan. Malah ada sahabat yang suruh tidur di tempat tidurnya Nabi dengan resiko mati dilakukan. Sayyidina Ali. Dengan resiko dibantai di tengah jalan Sayyidina Abu Bakar. Dan lain-lain. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ini semua terjadi karena mereka sudah tersedot mighnaatisul a'zam wa huwa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat itu kita ini mau nyari futuh, ilmu laduni segala macam kan susah ya. Malah kadang-kadang kesasar dapatnya ilmu jin disangka futuh. Ingin karamatul aulia kesasar akhirnya sakti. Dapatnya ilmu hikmah. Pengen ngelihat arwahul aulia kesasar, ketemunya jin setan yang kita sangka wali. Pengen ketemu Nabi Khidir kesasar lagi, nggak taunya ada setengah apa itu, tahu makhluk apa ya jadi Nabi Khidir ngajari segala macam dipercaya. Ini semua yang kita inginkan ini, yang diistilahkan futuh ashor, futuh akbar, asrar yang didapat dari ketemu Nabi Khidir. Dia pengen ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu sekali aja udah langsung futuh.
Bolehlah kumpulkan itu anwa'ul karamat yang ada di Jami' Karamatul Aulia, sekian ratus karamah itu saya lupa. Kumpulkan aja, catati satu-satu. An-naw'ul awal minal karamat ini, an-naw'ul tsani, an-naw'ul tsalits, an-naw'ul rabi', sampai an-naw'ul sekian ratus, taruhlah alf sampai alfu alfi. Kumpulkan semua karamat. Itu tidak sebanding dengan 1 detiknya sahabat bertemu Nabi Muhammad SAW. Nggak sebanding. Tidak sebanding. Kenapa? Karena majmu'ul karamat, mulai dari ketemu Nabi Khadir, ketemu Syekh Abdul Qadir, ini semua itu gatrah, hanya 1 tetes kalau dibandingkan al-ajaib wal gharaib wal asrar wal anwar wal karamat wal mu'jizat wal segala macam yang diberikan Allah Ta'ala ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana saya? Mereka ngambilnya dari situ. Wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Sayyidina al-Khadir madadnya dari Nabi Muhammad, dan dikira dari mana? Jami'ul anbiya madaduhum min Nabi Muhammad. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir, apalagi cucunya. Madaduhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu waliyyin wa kullu nabiyyin wa kullu rasulin bal wa kullu syai'in fi alamil mulki wa alamil malakut madaduhum, dari satu arah. Ala wa huwa min madadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelas sahabat ini ketemu Nabi Muhammad dengan gratis, balas, fadl minallah. Beliau sadari atau tidak beliau sadari, dapat sudah itu. Dengan sekali ketemu udah dapat ini yang aneh-aneh tadi nih. Sekali ketemu itu bisyaratul iman ya. Ana nggak bicara Abu Lahab, Abu Jahal, bisyaratul iman. Wa ammal kafirun ya nggak dapat. Nggak dapat apa-apa kalau kafirun itu. Bisyaratul iman. Jadi ashabun Nabi ini memang ahsan, paling bagusnya arifin. Afdal, paling mulianya mukminin. Apalagi? A'lam, paling alimnya ulama amilin. Yang lebih aneh lagi, itu semua beliau-beliau dapat gratis, fadl minallah. Karena beliau-beliau itu menjadi murid Nabi Muhammad SAW fi alamid dunia. Jadi kalau kita ingin tahu rasanya wahyu turun ke Nabi Muhammad kayak apa, kan cuma khoyal kita, bayang-bayangkan aja. Mereka lihat loh, keluarnya keringat dari Rasulullah SAW itu. Lihat mereka itu, lihat. Apalagi istri-istrinya Nabi itu. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, mereka itu melihat. Dan itu tidak akan bisa diulang. Wahyu sudah tidak ada lagi ya. Baik sahabat, baik azwajur Rasul, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain. Al-muhim, al-mu'minun fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam min ahlin wa zawjatin wa sibtin wa khadimin, ashabus suffah, semua itu mereka melihat langsung kejadian-kejadian yang hanya bisa kita baca dari kitab-kitab, yang hanya bisa kita bayang-bayangkan saja seperti apa. Mereka melihat langsung. Ini langsung ini yang bikin kita nggak mampu nguber darajatuhum, darajatus sohbah, darajat orang-orang yang ra'au an-Nabi SAW fi mausimil wahyi, ketika musim wahyu turun, fi mausim nuzul Sayyidina Jibril, ketika musim malaikat Jibril turun membawa wahyu. Ketika Rasulullah SAW fana sa'idi an Rasulillah fasahab wasahu kulli qalbin ghafilin lahi qad saha an kulli syai'in sirruhu fasaha ma siwallah wa ta'zim lillahi. Ketika Nabi tidak ingat apa-apa illallah, sahabat di situ lihat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. غفر الله لنا ولكم جميع ذنوبنا ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل علي وعليكم وعلى من سمع هذا الكلام فتوح العارفين ببركة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.